Banyak orang tuh ya di dunia digital berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya. Semua kayaknya kalau ngeliat influencer ini, si ini teman kita gini, oh gue juga mesti ikut-ikutan deh gitu. Terus saya ngeliat apa yang ada di sosial media, terutama di Instagram ya, karena itu yang paling aktif yang saya lakuin. Saya ngeliat orang-orang di level-level tertentu, akhirnya apalagi dengan jabatan tertentu ya, misalnya makin tinggi jabatan seorang, udah nggak bisa ngelihat lagi bahwa ini relevan atau enggak. Kayak misalnya bergaya ABCD, sedangkan dia membawa jabatan di sebuah organisasi. Kadang-kadang saya jahil, saya screen capture, saya kirim ke bosnya. Saya kirim doang, terus gue kasih tanda senyum, emoticon senyum. Terus bosnya gini, wah gue tahu lo pasti pengen komen gitu. Jadi semua orang punya intention, punya keinginan untuk menampilkan dirinya di digital presence. Yang sekarang makin banyak dan juga mungkin sebagian di antara kita kurang jeli untuk menampilkan our digital presence. Nah, teman saya kali ini itu nggak nampilin literally dirinya sendiri, tapi ada sebuah ide kreatif di balik itu yang kemudian membuat namanya terkenal, bukan dikenal ya, terkenal. Dan ini unik banget. Dan ini temen gue, namanya Willy Priyoko. Willy Priyoko, keren banget, Will. Introduction-nya tuh ya. Waduh, berat kayaknya itu saya. Well, kan gue kenal lo waktu di radio. Iya. Lo siaran, terus lo jadi produser, terus kemudian lo jadi salah satu leader di radio tersebut. Lo mimpin dan segala macem. Abis itu kita nggak pernah ketemu lagi. Gue sibuk ABCD, lo juga sibuk ABCD. Terus kita ketemu lagi. Gue surprise and also proud. Ada brand namanya Om Wepek. Wepek Willy Priyoko, Om Willy Priyoko. Iya. Terus semua orang yang seneng kucing itu bukan cuma suka, tapi kayak they're mad about you, they're crazy about you. Really? Mereka tergila-gila. Dan anak-anak semua tuh ya, bahkan sampai zilenial tuh emang kayak adore you so much. Apa ide di balik itu? Sebelum lo jawab. Aduh, apa nih? Sebelum lo jawab, setiap teman gue yang datang tuh, gue akan menghidangkan pilihan batu-batu ini dengan kata-kata yang ada di atas batu-batu ini. Oke. Lo boleh pilih. Ini nggak. Lo boleh pilih satu batu. Dan arahannya kemana nggak tahu nih ya. Ya, terserah, lo pilih. Enggak, lo bukan pilih. Harus You lihat. have to look at it. Oh, harus lihat. Lo bisa baca. Maksudnya bisa jelas nggak tulisan-tulisan ini? Iya. Mungkin mata gue agak positif tapi gue masih bisa lihat kok. Oke, lo pilih. Tunggu, gue pilih. Kelamaan kayak gini. Gak apa-apa, santai ini. Oke. Tidak ada tekanan. The time is us. The time is belong to us. Oke, leisure. Pleasure. Apa? Kenapa lo pilih pleasure? Kenapa gue pilih? Ini harus ada hubungannya sama Enggak, nothing. It's just a matter of milih batu. Dan kenapa batu ini di antara sekian banyak pilihan. Oke. Pleasure itu buat gue kayak sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Tanpa beban, bisa dinikmatin. Iya. Bukan cuma kita aja yang nikmatin, tapi orang lain juga bisa ngerasain energinya gitu. Yeah. Jadi buat gue dari semua pilihan yang tersedia tuh ya di batu-batu itu, kayaknya itu yang paling kuat jadi magnet buat gue gitu. Bisa dibilang bahwa lo selalu pengen happy. Iya. Lo nggak mau ribet. Happy, relax, tanpa beban, intinya adalah kayak gitu sih. Untuk menikmati hidup. Yes. Tapi balik lagi ke pertanyaan gue, bagaimana lo bisa menemukan sesuatu dan akhirnya membuat lo menjadi menikmati hidup, relax dengan si kucing Om Wepe itu? Ceritanya sih sebenarnya panjang ya Win ya. Jadi tadi kan lo udah cerita bahwa kita punya kesibukan bareng, habis itu sempat nggak ketemu apa segala macam. Nah buat gue sesuatu yang gila yang terjadi itu adalah di saat momen masuk umur 40. Oke. Jadi buat gue karir di corporate tuh kayak udah dilewatin gitu ya, 14 tahun ngelola radio dari mulai startnya jadi penyiar sampai akhirnya posisinya udah tinggi, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Waktu itu umur gue tuh kayak
umur 38 tuh gue udah ngerasa bahwa kayaknya kalau gue bertahan di sini, hidup gue menyenangkan tapi gue akan mati bosan. Oh, lo nggak menemukan excitement dan juga purpose berikutnya? Iya, jadi pada saat itu Mati bosan ya? Iya, Mati pada saat bosan. itu yang gue lakukan adalah gue harus menghentikan ini semua. Menghentikan ini semua tanpa punya apa-apa. Terus sebenarnya yang waktu itu gue cari adalah gue pengen spontan menikmati, mendapatkan pleasure dalam hidup gue gitu. Iya. Jadi bisa di start di umur 40 tahun itu, sebenarnya gue belum 40 tapi tantangannya itu adalah bahwa ketika gue 40 tuh kayaknya gue harus menikmati hidup gue, jangan sampai gue bangun pagi Dan mati bosan. bangun pagi dan kayak punya kewajiban jam 9 pagi masuk kantor. Iya. Karena itu yang terjadi waktu itu. Jadi yang gue lakukan adalah karena gue udah 14 tahun, pengalaman gue banyak banget, semua tantangan tuh kayak udah bisa gue jawab dengan tutup mata gitu. Iya. Dan buat gue itu kayak nggak seru gitu. Jadi akhirnya itu sih setiap tahun sejak umur 40 tuh gue selalu menemukan tantangan baru. Dan Such as. macam-macam. Gue tuh punya proyek. Orang ngelihat gue gila kali ya. Maksud gue. Enggak, gue nggak lihat lo gila sih. Maksudnya banyak orang yang bilang tuh gue udah settle, posisi udah enak. Oh, gitu. gila karena resign. Satu resign. Terus dua, gue tuh ngerjain project yang bener-bener nggak kepikir sama orang out of the box. Yang tiba-tiba gue pengen bikin album musik anak. Oh iya. Nah, iya, lo pernah nawarin gue jadi kan? gue tuh macam-macam banget kan. Gue bikin popsel. Iya. Dan terjadi, gue bikin tuh jadi 12 lagu-lagu Busut gue repackage. Iya. Dan Itu sukses kan, Will? yes. Terus gue bikin makanan sehat lah, apa segala macam. Dan itu memang gue jalanin aja. Hari ini gue pengen bikin ini, jadi gue eksplorasi semua tanpa ada rasa takut. Yang gue cari cuman kesenangan. Berarti artinya kan orang biasanya kalau bikin bisnis tuh kan mau ujung-ujungnya cuan, diukur kan target. Itu nggak ada di dalam iya, momen itu. Cuan. Ada, tapi lo nggak ada beban aja. Tapi gue nggak punya beban, jadi gue cuma ngerasa bahwa gue kayak ngerasa gue diberkat. Gue percaya bahwa gue tuh diberkahi gitu, tanpa harus ada rasa takut apa segala macam. Yuk kita jalanin bareng-bareng. Gue tuh kan nggak spontan. Jadi 40 tahun pertama hidup gue tuh gue merasakan bahwa gue ini adalah orang yang teratur. Iya, you are. Very. Semua orang tuh ngerasain kayak gitu. Gue tuh kalau traveling tuh harus arrangementnya tuh harus matang semuanya. Nah itu di saat itu gue bilang gue nggak mau yang kayak gitu. Gue mau belajar. Gue mau belajar kacau gitu loh ya. Gitu, jadi bener-bener resign pun, yaudah orang-orang nggak tahu gue mau resign karena apa, mau kemana dengan spekulasi kan, Willy pasti kesini, Willy pasti ke situ. Enggak, udah habis itu gue udah ngebaca stimulus apa yang hadir aja. Tiba-tiba itu yang bikin project lagu anak. Gue tuh cuma nge-tweet doang. Gue bilang gini, gue tuh semalam tiba-tiba di mimpi gue kayak nyanyiin lagunya Ibu Sud. Terus gue itu zamannya Twitter tuh. Terus gue lempar ke Twitter, kalau gue bikin lagu, kalau gue bikin lagu anak. Kalau gue bikin lagu-lagunya Ibu Sud itu dalam konsep baru, menurut lo ada yang beli nggak? Oh beli. Dan itu benar-benar gue nggak punya investor, gue nggak punya background produksi musik apa segala macam, dan terjadi. Jadi sekarang lo kalau di Spotify, lo buka Popzle, POPZZLE, itu ada 12 lagu anak-anak yang sampai sekarang tuh teman-teman gue bilang bahwa anak-anak gue yang kecil-kecil tuh sekarang masih nyanyiin lagu itu, gitu. Dan buat gue itu sesuatu yang prosesnya gue nikmatin, resultnya gue nikmatin. Mungkin cuannya nggak spektakuler, tapi buat gue kok gue masih aman-aman aja gitu. Nah, kenapa lo nggak terusin? Maksudnya karena lo dapetin impact. Nah itu penyakit gue. Gue setiap kali dapet impuls baru, kadang-kadang suka gue iniin, gue jalanin. Ntar gue pernah punya babacucu.com, itu kayak startup gitu yang quite good di startnya, tapi abis itu nggak nemu investor apa segala macam, sampai sekarang nggak jalan. Masih ada tuh babacucu.com. Terus challenge yang itu setiap tahun tuh gue harus punya challenge. Jadi gue challenge, gue kan bukan olahragawan ya. Gue dari kecil nggak pernah jadi atlet gitu. Terus gue pikir apa yang harus gue buktikan ya 2015. Oh gue pengen lari finisher maraton. And lo kerjain itu kan? Dan gue kerjain itu.
Gue start dari gue finish 5 kilo di Jakarta, gue finish 10 kilo di Bali, gue finish 21 kilo, sampai gue jadi finisher di Berlin Marathon, sampai gue jadi finisher di Chicago Marathon gitu. Itu Gila. iya kayak gitu. Itu karena mungkin gak ada beban juga kali ya. Selain ada target tapi kayak gak ada beban ya lo doing it. Ya udah gue kerjain aja. Iya. Tanpa rasa takut lah, udah intinya kayak gitu. Jalanin tanpa ada rasa takut apapun. Tidak ada ketakutan apapun yang membayang-bayangi lo. Oke, interesting. Iya. Terus akhirnya sampai ketemu si Om WP itu gimana, Will? Apa lo suka kucing? Jadi panggilan Om WP itu keluarnya adalah di komunitas lari. Oh. Jadi karena gue bergabung di sebuah komunitas lari yang pastinya umurnya di bawah gue semua, muncullah nama gue akhirnya tidak menjadi Billy Prioko. Ini prosesnya adalah kayak gitu ya. Dan gue nggak mengarahkan ini tiba-tiba gue menjadi terkenal sebagai Om WP, enggak. Ya udah karena organik natural aja. Gue lari, gue cuma bercita-cita gue jadi finisher full marathon. Terus gue bergabung sama satu komunitas, orang-orang manggil gue aja karena gue ya umurnya lebih tua dari mereka, gue dipanggilnya Om WP gitu. Udah itu akhirnya jadi oh iya udah gue itu jadi brand identity lo yang baru sebenarnya tanpa gue sadari, tanpa gue rancang itu. Iya, natural. Udah organik bener. Jadi ya udah gue terima nasib gue sebagai Om WP dan gue nikmatin itu, ya udah gue dipanggil Om WP gitu. Terus udah nextnya adalah gue mau ngapain ya? Stimulusnya adalah gue pindah rumah. Jadi ketika gue pindah rumah, gue ngerasa gini, kayaknya harus ada energi yang bisa gue bawa nih. Gue pengen banget, gue tuh cita-cita udah lama banget sebenarnya, Win. Ada proses sekitar 5 tahun yang nggak terjadi adalah ketika gue pengen punya binatang peliharaan. Gitu. Dan lo suka kucing? Atau? Gue dari kecil tuh selalu di rumah tuh ada kucing, ada anjing. Jadi gue tuh sebenarnya nggak milih-milih lah. Mau gitu. Terserah deh, pokoknya yang penting binatang peliharaan. Iya. Terus suatu hari di 2017 itu gue pindah rumah, terus gue ngerasa kalau gue kayaknya nih momentumnya tuh pas banget. Gue timbang, tapi nggak terlalu spontan sih kalau menurut gue. Jadi gue timbang-timbang. Oh, gue tinggalnya di apartemen, jadi gue kayaknya nggak cocok untuk pelihara anjing. Karena anjing butuh untuk diajak main, dibawa jalan keluar segala macam. Terus anjing mungkin nggak bikin penghuni apartemen lainnya nyaman segala macam. Akhirnya gue cari referensi tentang kucing gitu. Jadi baru sampai abis itu udah challenge gue adalah gue pengen ngerawat kucing seperti member of family gitu. Sesederhana itu. Gak ada apa-apa, Win. Jadi ide kreatif bisa muncul dari ide yang sangat sederhana. Ya kan? Kalau menurut gue, ide kreatif itu sebenarnya adalah sebuah proses yang lo jalankan dari kehidupan lo, dari lingkungan terdekat lo. Nggak usah yang macam-macam lah gitu. Gue nggak bercita-cita jadi seniman pelukis yang tiba-tiba gue nggak punya skill terus tiba-tiba gue melukis gitu. Tapi gue lihat aja di rumah gue yang ada apa dan itu yang gue eksplorasi gitu. Ya itu sampai akhirnya gue punya kucing, gue menikmati hidup gue dengan kucing dan gue kayaknya ini gue tuh udah menjadi orang yang berbeda gitu ya. Ini gue belum bikin konten loh. Iya. Gue juga membayangkan lo dengan kucing lo ada berapa waktu itu? That very moment. Dari 1 sampai akhirnya 1 tahun tuh jadi 3. Oke, jadi lo selama 1 tahun punya 1 kucing akhirnya jadi 3 dan lo menikmati dan lo menjadi orang yang lo merasa menjadi orang yang berbeda. Iya. Oke. Dan gue menjadikan itu sebagai semacam project karena kan mungkin background profesional kita apa segala macam gitu ya. Jadi meskipun ini sebuah hal yang mungkin buat orang remeh-temeh gitu ya. Apaan sih lo cuma melihara kucing doang tapi kok lebay banget gitu. Buat gue enggak ya, ini adalah komitmen gue untuk mendedikasikan hidup gue ke kucing-kucing 3 ini gitu loh, ya ngerti gak lo? Itu siapa namanya? Dulu tuh gue sebelum bikin konten ya, kucing gue tuh 3, rasnya tuh ragdoll, Pito, Molo, sama Leon. Jadi ini Pito, Molo, dan Leon. Pito, Molo, sama Leon. Jadi 3-tiganya tuh rasnya ragdoll. Ragdoll tuh ras yang belum terlalu banyak. Tapi long hair, medium hair. Sebenarnya dia tuh medium hair, tapi ras kucing besar. Oh wow, gemes dong. Dan kalau dilihat tuh tingkahnya tuh sebenarnya keanjing-anjingan. Jadi bisa dipanggil, bisa diajak play fetch gitu-gitu loh. Kocak. Dan nggak terlalu banyak pada saat itu, nggak terlalu banyak orang tahu tentang ragdoll. Gitu. Dan akhirnya setahun, wah ini tuh gue kayak nemuin mainan baru, pleasure baru, kayak nemuin sesuatu yang jadi api
jadi api buat hidup Di gue. badan lo ada api. Jadi lo always excited. Ya kan? Orang bisa relate gak sih kalau gue ngomongin? Oh iya, tadi beberapa teman-teman gue juga ngomongin soal api Oh iya. di dalam diri. Iya. Iya. Jadi itu Dan gue meyakini itu juga betul. Itu kan energi ya. Iya. Iya, terus. Iya. Ih, Udah. seru banget. Udah setahun, jadi dengan beberapa project akhirnya ngurusin kucing ini doang dan berganti tahun. Jadi itu gue melihara kucing dari 2017 ke 2018. Along the way di selama 2018 itu kan zamannya kampanye ya. Ini jadi prosesnya jadi agak berpanjang nih. Nggak apa-apa. Terus gue itu karena tahu kan Indonesia tuh kepecah dua lah. Iya. Ada kampret, ada apa segala Iya. macam. Gue berhenti mengkonsumsi media tradisional. Oh, koran-koran, Gue nggak baca majalah, koran, udah. gue nggak denger. Lo stop. Gue nggak mau karena gue cuma ngelihat orang kok cuma berantem doang ya, ini isinya tuh cuma orang. Kampret cebong. Iya, itu. Akhirnya jadi pelarian gue adalah ke YouTube. Gue tuh baru kenal YouTube, jadi gue tuh punya account YouTube dari 2011. Karena 2011 gue punya project yang namanya Popsel itu, Iya. gue bikin, tapi nggak pernah gue apa-apain. Jadi akun YouTube gue itu Kosong. hanya dipakai untuk kayak monitor keperluannya Popsel deh, nggak pernah dia apa-apain. Oke. Gue mulai nonton YouTube itu adalah 2017-2018 itu deh. Gitu. Oke. Jadi dan gue tontonannya tuh random, Win, nggak nonton berita. Gue yang gue tonton ya konten-konten handphone, gitu. Terus Enggak lo banget. iya nggak, pokoknya yang gue tonton tuh yang Pokoknya lo avoiding politics, Iya. current situation iya, gitu kan. sampai konten make up aja gue tonton dan gue ternyata terhibur sama si talent di YouTube itu. Itu gue gini. Ini luar biasa ya, anak-anak ini ya, lo nggak tahu dia siapa, tapi lo tuh kayak kagum sama eksplorasi kreatifnya mereka gitu. Itu yang nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, gue tontonin semua. And give you a lot of inspiration. Iya, jadi gue tuh tenggelam di tontonan YouTube itu, gitu. Cuman gue pikir nih kayaknya anaknya muda-muda semua banget gitu ya. Kayaknya yang seumur gue tuh cuma Deddy Corbuzier doang kali, gitu. Gue tonton gitu ya, terus gue dalam hati gini, kayaknya gue bisa deh nih bikin kayak ginian, gituin. Nah, tahan. Kayaknya gue bisa deh bikin kayak ginian. Itu kan kadang-kadang ring a bell ya. Kayak ada dalam pikiran kita. Gue kayaknya bisa deh. Gue kayaknya bisa. Tapi kenapa kebanyakan orang gue kayaknya bisa, abis itu nggak melangkahkan kaki atau nggak bertahan. Tapi ini Om WP, gue kayaknya bisa. Terus dijalanin, jadi melejit lagi. Kita pengen tahu lagi dong. Tapi kayaknya Om WP aus deh, harus minum deh Om WP. Kasihan loh nanti kalau Om WP seret, ntar nggak bisa ngomong, ngejelasin dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan saya. Gue tuh paling demen ya kalau ngomong sama orang, ada insight yang kita bisa pelajari. Demen banget. Dan kayaknya Willy ini banyak banget inspirasi yang bikin gue, gila lo keren banget, lo keren. Lu jangan terlalu serius gitu Enggak, dong. sumpah. Beneran nih, Gue gak bohong loh, Will. Literally. No, masalahnya adalah kan tadi gue udah bilang tuh, gue yang gue cari kan sebenarnya pleasure kan. Kalau Yes. lo bilang bahwa yang gue omongin tadi banyak insight ya, gue tuh ya kayak, lu yakin ya gitu Iya, kadang-kadang. itu kan your perception. Iya. Tapi in my perception itu insightful. Oke. And I learned from that story gitu, bahwa sesuatu yang bisa besar itu berangkat dari hal-hal yang sangat sederhana yang ada dalam sekeliling kita. Iya. Cuma yang gue pelajari adalah lo mesti suka banget, Iya. lo mesti nyebur di situ. Iya. Dan untuk menentukan bahwa oke, ini nih yang tadi lo bilang kan, kayaknya gue bisa deh. Nah itu kan starting point yang sangat bagus. Iya, itu starting point dan sebenarnya gue tuh punya banyak kendala. Gue tuh punya banyak handicap untuk memulai. Such as? Ini deh, mindset ya. Gue tuh selama ini selalu berpikir kalau gue tuh adalah introvert, orang di belakang layar, nggak mampu untuk ada di depan layar, Nggak bisa ekspresif. nggak ekspresif gitu. Itu handicap. Gue sadari dari awal. Tapi yang gue pelajari pada saat momen itu adalah gue mencari pleasure.
Dan kalau gue hanya berlindung di pikiran-pikiran gue itu, gue nggak akan kemana-mana gitu. Umur gue baru 40, gue ngerasa gue masih punya perjalanan yang panjang kok gitu. Nggak besok gue mati gitu ya. Mungkin gue bisa mati gitu, tapi kayaknya gue sebelum mati gue mesti melakukan sesuatu. Dan pada saat gue bilang bahwa gue bisa deh ini jadi kayak anak-anak ini gitu ya. Gue tuh nggak bisa, Win. Gue nggak terbiasa ngomong ya. Maksudnya gue di media, gue merancang program, tapi gue bukan orang. So you used to be a radio broadcaster. Iya, tapi kan radio broadcaster back then nggak keluar mukanya, di belakang gue. Oh ya, lo hanya jual suara kan. Ini lo tampil, terus lo berpikir, gue kan si introvert ini. Berarti sebenarnya kan dibalik kekurangan kita itu bisa jadi sebuah kekuatan kita dong, Will. Dan stimulusnya adalah pada saat yang sama gue ketemu sama teman lama gue yang belajar tentang, jadi dia punya kayak tools uji personality gitu. Personality test baru ya. Jadi belum pernah ada di mana-mana. Terus dia bilang, lo mau nggak ikutan? Terus gue ikutan. Jadi personality testnya tuh kayak baca kartu gitu, persis kayak batu-batu lo itu, tapi dia tuh bentuknya kayak kartu banyak, ada foto-fotonya gitu. Gue tes lah apa segala macam. Terus dalam kan kita udah punya bayangan di kepala. Jadi dia tuh sebenarnya kayak fire. Nih lagi-lagi ngomongnya adalah ada fire, ada air, ada apa segala macam. Gue di kepala gue udah bilang gue tuh air. Gitu. Gue tuh bukan water, gue tuh bukan fire, gue tuh air. Ini kepala gue. Gue tes lah semua itu segala macam. Terus gue beberapa kali tes, dia bilang sama gini gue, lo memang air, tapi elemen lo adalah fire. Itu gue merinding nih gue sekarang. Jadi dia bilang, lo tuh bersembunyi, lo tuh sebenarnya fire, gituin. Jadi dia nih yang, jadi kayak momennya ketemu gitu, ngerti nggak lo? Mungkin teman-teman tuh mungkin pernah ada yang kayak gitu ya. Ini kalau gue memang kayak mengasah sense gue sih. Segala stimulus tuh ketika gue bilang gue bisa nih kayaknya, terus tiba-tiba di lipatan yang sama teman gue bilang, lo tuh fire. Sementara gue nggak percaya kalau gue tuh fire gitu. Ya udah deh gue coba gitu. Terus gue ikutan yang itu. Apa nama personality testnya? Gue lupa, Win. Pokoknya dia tuh punya kartu-kartu banyak gitu. Pokoknya elemennya tadi air, fire, water. Gitu. Jadi kayak elemen. Jadi gue tuh merasa kalau gue tuh air, ringan, segala macam gitu. Ternyata gue tuh fire menurut dia. Dari hasil tes itu, lo tuh bukan air, lo tuh fire. And then from that moment, gue sidik jari tes. Gue nggak tahu nih ya. Jadi gue karena gue gila, jadi ada, gue nggak tahu lah istimewa itu. Dan di sidik jari orang yang sama juga. Bukan. Jadi another situation. Ada psikolog lagi yang mendalami si tes sidik jari itu dan sama hasilnya. Lo tuh sebenarnya adalah extrovert. Jadi kayak buku lo juga gitu, ngerti nggak lo? Selama ini gue tuh berlindung di keintrovertan gue karena memang sampai sekarang gue masih ngerasa kalau gue introvert gitu. Tapi sebenarnya orang lain melihat potensi gue untuk menjadi api gitu. So you are ambivert. Gue baca buku lo kan, terus gue gini, oh ini juga nih kayaknya. You are an ambivert person. You can be introvert as well as can be extrovert. Tanpa gue sadarin. Tapi gue terlatih menjadi introvert. Iya, karena lo bawaannya begitu dari lahir dan segala macam kan. Iya. Terus sampai ke Om WP. Sampai udah, abis itu gue bilang dong, udah itu kan 2017 ke 2018 ini gue kenikmatan gue, pleasure momen gue adalah mengurus kucing-kucing itu. 2019 apalagi nih ya, lari finisher marathon udah. Sampai Boston. Udah. Enggak, Boston belum, lu jangan sebut. Belum. Tadi apa? Berlin sama Chicago. Iya. Nanti gue bisa dimarahin sama. Oh iya. Boston belum. Terus abis itu udah deh YouTube deh gitu. Jadi gue udah kenikmatan gue untuk menghindari cebong kampret itu gue arahin ke gue produktif untuk bikin itu. Itu 2019. Jadi 2 tahun ya, Will ya? Sekarang? Dari 2017 ke 2019 kan? That moment. 2017 ke 2019 itu cuma kucingnya. 2019 iya, lo mulai inisiatif. Baru mulai inisiatif. Iya, jadi ada rentan waktu 2 tahun kan yang lo searching, asking yourself, meeting that psychologist. Iya, prosesnya kan? itu. Terus di 2019 tuh gue kayaknya harus punya channel di YouTube. Dan udah ada kan? Belum ada. Apa namanya? Cuma ada YouTube akun doang. Oh, oke. Cuma ada akun YouTube doang.
Terus oke nih, Januari 2019 gue tetapin gue kayaknya harus udah nyemplung aja ya. Belajar dari millennials itu. Karena kan gue kan X ya. Iya. Gue X yang overthinking apa segala macam itu deh. Dan pada saat itu tuh orang-orang seumur gue tuh lagi pada komplain kan. Aduh millennials ini nggak bisa diatur ini apa segala macam. Gue nggak. Energi gue arahin adalah gue justru harus belajar dari si millennials ini. Jadi gua- channel positif itu yang membuat lo to always willing to learn from that. Gue merubah kepala gue 2019 tuh umur gue 44 ya itu berubah, gue harus jadi millennials yang nggak pakai mikir, belajar sendiri, gue nyemplung ke YouTube. Ya sebentar, gue juga berusaha ya. Sambil minum. Silakan. Gue juga berusaha untuk menjadi millennials. Jadi gue tuh juga X kayak lo, tapi dalamnya bukan kolonials tapi millennials. Bahkan kadang-kadang zillennials kayak anak-anak gue. Gue udah merancang banyak pertanyaan buat lo. Ada 20-40 pertanyaan gue buat. Buat gue? Iya buat lo. Terus gue mau challenge lo untuk jawab dalam waktu hanya 1 menit. Semakin cepat lo jawab, semakin keren. Aduh, ini apa menurut nih? gue ya. Karena kemarin teman-teman gue yang datang ke sini ada yang bisa sampai 17 pertanyaan dia bisa jawab. Ini main cepet-cepetan atau? Iya, dalam waktu 1 menit lo harus cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan gue. Ada pilihan pertanyaan, nanti ada pertanyaan terbuka yang lo bisa jawab. Dan lo nggak perlu jelasin kenapa. Pokoknya lo pilih aja dan lo jawab aja. Yang paling tinggi tuh bisa 17. Kalau lo merasa pertanyaan yang gue lontarin gue susah mikir, lo bilang pas aja. Jadi kita moving forward. Oke. Gimana? Bilang pas terus boleh kan? Ya terserah lo. It's your call. gue. Oke Will, oke ready? Siap ya? Lebih baik kutuan atau korengan? Pas. Piercing atau tato? Tato. Dikejar soang atau dikejar ayam? Kejar ayam. Lebih baik kecebur di lautan atau kesasar di hutan? Kecebur di laut. Pilih disakitin atau nyakitin? Disakitin. Kalau bisa terbang mau kemana? Ke surga. Jengkol atau pete? Wah, dua-duanya enak tuh jengkolnya. Seandainya lo terdampar di sebuah pulau kosong, lo pilih terdampar dengan siapa? Orang berarti ya? Dengan siapa? Sama kucing boleh nggak? Orang. Iya pas deh. Instagram atau Twitter? Instagram. Sebutkan 3 barang yang nggak bisa hidup tanpa barang-barang itu. 3 barang. Sekarang ya, kucing, handphone, laptop. Oke, apa arti cinta menurut lo? Memberi dan menerima. Minum jamu pahit atau minum air garam? Jamu pahit. Oke, jadi adalah 12. Oke, so good. 12. Balik lagi, Will. Aduh, sebentar ke deh. surga gue. Itu kenapa? Kenapa itu surga? Ngeri sekali loh. Kenapa? What's in your mind? Ya apa? Lo the ultimate goalnya adalah lo pergi ke surga kan sebenarnya? Oke, gue Iya, nggak pernah Pak. kepikiran itu ya. Iya sih maksudnya. Oke, let's Kalau talk bisa about- terbang, oke lupain nggak penting. Well balik lagi, terus akhirnya itu menjadi inisiatif lo bikin akun YouTube Iya. 2009. 2019 Februari. Jadi prosesnya adalah gue nonton semua konten yang tentang Kucing. belajar YouTube. No, justru gue nggak pernah nonton karena pada saat gue 2019 itu nggak terlalu banyak konten kucing gue. Baik di luar negeri. Di luar negeri ada, di Indonesia juga ada, Oke. tapi nggak terlalu banyak. Nggak attract lo untuk lihat. Nonton, gue Oke. nonton, tapi nggak. Jadi gue lebih banyak nontonin konten-konten lain. Oke. Udah sebenarnya itu aja belajar ngedit. Gue tuh cuma belajar ngedit. Iya, gue ngedit sendiri. Jadi YouTube itu Ya. sampai sekarang gue bikin konsep sendiri, gue syuting sendiri. Wow. Wah ini mah, Wow. wah, kalau ini luar biasa sih Oh gue. gila. Gue bikin konten sendiri, bikin syuting sendiri. Sekarang gue punya Tim. kamera person, nggak cuma orang megang kamera doang. Karena bikin konten kucing itu nggak kayak kita yang bisa kayak sekarang gitu ya, banyak kendala-kendalanya lah. Tapi intinya adalah dengan kenekatan, akhirnya 11 Februari 2019 itu video pertama gue keluar. Publish. Dan sejak itu gue cuman gini, pokoknya komitmen gue adalah setiap minggu gue harus punya 2 konten aja.
Seminggu 2. Jadi ini Seminggu bisa juga buat teman-teman kalau mau masuk sebagai YouTubers Iya. minimum 2 konten. Enggak, ini bukan rules ya. Iya. Maksudnya your experience. Iya. Kalau I was thinking about it too. Kepala gue adalah gue nggak boleh berhenti. Gue harus punya 2 konten. Awalnya tuh sebenarnya pilihan gue tuh ada 2. Apakah gue bikin konten lari? Katakan gue. Jadi gue sebenarnya gue nggak rancang ini bahwa ini akan kucing. Sekarang tuh semua orang beranggapan bahwa lo pasti dari awal tuh udah pengen Kepikiran lo udah itu. melihat bahwa kucing. Enggak, gue tuh awalnya pengen bikin lari sama pengen bikin kucing. Cuman yang akhirnya kenapa gue bilang yang gue bikin adalah kucing adalah karena gue itu bangun tidur nggak pakai mikir, Win. Udah tiba-tiba Ngelihat mereka. kucing gue gulung-gulung udah jadi konten gitu. Iya. Jadi gue pikir gue nggak akan kesulitan untuk bikin konten karena kucing-kucing gue lucu. Dan ada di lingkungan terdekat lo. Iya. Dan lo paling gampang banget. menikmati kenikmatan itu, Iya. that pleasure Iya. things. Dan sampai sekarang nggak berhenti itu. Kalau sekarang seminggu berapa konten yang lo feed Wah. di YouTube? In 7 days kan? ada masanya gue tiap hari. Jadi Wah. dalam belakangan ini, tapi ada masanya gue yang tiap hari. Tiap weekdays gue selalu punya video kalau lagi semangat. Jadi lo sibuk dong sebenarnya creating those Iya, contents. iya. Dan semua gue kerja sendiri ya. Gue cuma punya satu That's orang it? yang bantuin. Yang, Cuma berdua. Iya. Jadi Dan cuma gua ada masih satu kamera. sampai sekarang gue masih bikin pakai handphone. Dan itu yang gue lihat itu handphone. iPhone aja udah gitu. Keren banget. lo. Jadi dari awal sampai sekarang itu gue sebenarnya ngalamin tuh gue beli kamera, udah, tapi at the end nggak kepake, Win. Karena Kucingnya nggak bisa diatur, nggak? Iya, karena kucing itu jadi gini, ini gue cerita mungkin nggak sesuai sama itulah, tapi gue sharing aja bahwa ketika lo bikin konten kucing itu hidup lo tergantung sama kucing. Kucing itu nggak bisa diatur, nggak bisa kayak kita sekarang nih jadwal ya, lo syuting jam segini nggak bisa gitu. Gue nggak bisa punya. Nggak kayak anjing di rumah gue teratur. Iya. Kapan jalan-jalan, kapan makan, Oh kapan iya, rutinnya Kalau kayak kucing- gitu, tapi momentum menariknya nggak bisa lo atur kan gitu, yang tiba-tiba dia. Iya, mood juga. Jadi gue nggak bisa punya tim yang harus gue janjian nih hari Jumat ya lo datang Iya, kita iya. bikin 3 episode, nggak bisa. Harus lucu ya lo briefing Nah, kucing-kucingan. nggak bisa. Lucu ya, lucu. Nggak bisa. Jadi subuh kucing gue tiba-tiba berantem ya gue nyalain kamera handphone dan itu yang akan gue simpan nanti gitu loh. Lo tidur sama mereka dong. Iya. Kayak gue. Gitu. Gue tidur Dan- sama anjing-anjing gue. Iya dan memang jadinya gue yang ngikutin kucingnya gitu. Kalau lo tanya, ada masanya gue seminggu, pokoknya at least seminggu 2 tuh gue keluar. Tapi Oke. ada masanya yang gue lagi produktif fire. bisa tiap hari. Lo Lalu ada masanya yang gue tiba-tiba gue nggak. Oke. Karena gue udah ngalamin lah 3 tahun ini ya. Gue nggak ngerasa. Ini udah 3 tahun ya? Si Om WP Iya, itu? dari 2019, 3 tahun lebih Win, dari Iya, iya, Februari iya. 2019. And you are so busy with doing those things. Iya sekarang jadi aktivitas utama gue adalah jadi kreatornya kucing MWP gitu. Dan lo nggak expect segede ini kan Enggak. jadinya. Enggak, gue nggak expect bergulir kayak gini. Dan ini follower si Om WP di YouTube 500.000 or more than that? sekarang tuh kayaknya 850. Gila, tepuk tangan dong buat Om WP. Gila loh. Ini prestasi Will. Lo ngerjain sendiri, cuma ada 1 orang yang Iya. ngurusin. Iya, Itu gila. Kalau gue tuh mau bilangnya gini loh teman-teman ya, semua tuh relatif, di mana lo melihatnya gitu. Jadi ada konten kreator yang 3 tahun udah 5 juta ada. Iya. Ada konten kreator yang 3 tahun masih 20.000 ada. Jadi sebenarnya gue juga Wah, ini PR gue- kita nih cuy. Gimana nih cuy? Apa Erwin's friends ada di kucing Om WP? Nebeng ya kali. Ya, Iya, tapi gitu. Dan YouTube jadi gini, keputusan gue untuk masuk ke YouTube itu ternyata menjadi keputusan yang tepat dan adalah keputusan yang berat karena gila banget 14 tahun gue ngurusin konten di media ya. Iya. YouTube is the whole new Iya, world. different, totally different. Udah. Jadi gue tuh Apa kesimpulan lo? jadi kesimpulan gue adalah kayak apa? gini. Pokoknya ya intinya ada kalau teman-teman ada yang hidupnya kurang tantangan, lo bikin YouTube. Udah itu aja. Hati-hati frustasi ya, hati-hati frustasi dong. Banyak orang yang frustasi juga. Pokoknya kalau lo ngerasa lo bisa melakukan semua ya, lo udah bisa, lo adalah Superman yang bisa melakukan semua. Tunggu dulu, stop dulu, lo kerjain YouTube deh. Kalau lo bisa dapat 1000
penonton 1000 Wah, lo memberikan tekanan nih kepada kita. Jadi apa yang bisa lo simpulin, Bel? Dari akhirnya lo di YouTube? YouTube itu adalah dunia yang ajaib banget menurut gue ya. Karena lo nggak pernah jadi gini, di atas kertas lo bisa menilai bahwa ini konten bagus, ini konten buruk. Tapi at the end resultnya bisa amat sangat beda. Jadi gini, memang ini dari cerita kita yang panjang ya, Win. Menurut gue, yang gue pelajari dari sekarang ya moga-moga bisa dijadikan pelajaran buat semuanya ya. Lari maraton sama YouTube itu adalah persis gambaran tentang kehidupan. Bahwa lo ingin mencapai sesuatu, tapi prosesnya itu adalah sesuatu yang harus lo nikmatin. Penderitaannya lo nikmatin, kegembiraannya, sampai akhirnya ternyata resultnya lo ambil gitu. Nggak instan. Tangan gue sampai dingin lo, gila. Nggak ada yang instan, Win. Of course gue percaya itu nggak ada instan. There is no such instant process. Ya kan? Pokoknya gila deh, gue tuh kalau looking back ya ngelihat anjing gue itu, sorry, gue boleh nggak apa-apa, boleh. Kan lo kucing, jadi lo mesti kucing, gitu jangan anjing. Gue anjing, boleh kan gue punya anjing. Ya. Gue nekat banget ya memulai ini semua gitu ya, dan at the end gue sebenarnya bisa senyum ya dengan result yang sekarang. Bukan berarti gue kayak petantang-petenteng, enggak, gue tuh cuma bisa ngerasa gini, gue orang yang profilnya bukan kreator ya, Win. Umur gue nggak di sana, background gue nggak di sana, gue nggak punya pengalaman yang hubungannya sama. Iya, gue punya pengalaman di media, itu sangat menolong. Tapi gue nggak bisa ngedit apa segala macam. Gue sih sekarang bisa ngerasa bahwa gue tuh do something big di really. sini. I salute you. Thank you. Banget sih, gila, inspiratif. Iya, gitu. Nah, soalnya YouTube itu bener-bener yang kayak misalnya gini ya, dulu 2019 ya, orang-orang berteori bahwa video lo jangan panjang-panjang. Terus gimana? Video lo jangan panjang-panjang. Emang sepanjang apa? Berapa lama? Jadi pada saat itu ya, mungkin sekarang udah berubah, tapi dulu orang beranggapan bahwa video lo itu jangan lebih dari 7 menit, 5 menit is better, karena orang punya keterbatasan. Attention spending. Bukan cuma attention, tapi juga ini. Data. Data apa segala macam. Dan lo mesti tahu, video gue itu mulai terbangnya adalah di saat gue nekat. Gue panjangin. Jadi cuma ada orang komen bilang, mungkin panjangin dong videonya gitu. Udah. Terus gue cuma gini, oke, gue cobain ya. Selama ini tuh gue, yang video-video awal gue tuh 5 menit, 7 menit, 5 menit, 7 menit. Tiba-tiba gue bikin 10 menit, tiba-tiba video gue naik. Gila, banyak sekali cerita menarik tentang Om WP. Kita udah denger belakang starting point-nya kayak gimana, sekarang kayak gimana. Pengen tahu juga tantangan-tantangan kan, pernah gak sih frustasi dan segala macam. Sabar, oke, tangan saya tambah dingin. Dengerin cerita si Om WP. Kucing Om WP. Om WP-nya Willy Prioko yang punya segudang cerita menarik banget. Di antara sukses panjang karena prosesnya panjang. Kalau lo ngerasa hidup lo udah gak ada tantangan lagi, saran dari Om WP, coba masuk ke channel YouTube, lo coba deh tuh gitu kan. Bener. Terus lo pernah frustasi dong, kayak burn out, stres, kayak didn't work out. Iya, karena udah 3 tahun, gue udah ngalamin banget 3 tahun, semuanya ngerjain sendiri. Terus konsep gue tuh, kan kucing tuh juga bisa macam-macam ya konsepnya. Tapi karena kucing gue itu juga, gue nggak mungkin nambah kucing apa segala macam gitu. Jadi ada momennya, dan tiba-tiba lo kelelahan dan ya udah. How many cats you have now? Sekarang ada 5. Oh, ada lagi, satu lagi? Iya kan gue baru. Tadinya kan 5, terus gue nambah 1 jadi 6, terus tiba-tiba kemarin kucing gue 1 pass away kan gitu. Ya udah sekarang jadi 5 lagi. Jadi kayak itu juga ya. Sedih dong. Lu jangan mancing gue. Enggak. Oke, sorry. Enggak. Jadi gini, sekarang tuh gue ngelihatnya justru adalah ini adalah misterinya. Karena gue tuh selalu bilang, Win, di konten gue bahwa gue tuh cuman bisa pelihara 5. Selalu gue gituin. Terus tiba-tiba ada nih satu tawaran yang nambah kucing. Terus tiba-tiba kucing gue mati gitu yang satu.
Tuh gue sekarang jadi yang sekarang gue pikirin adalah oh ini tuh misterinya Tuhan, ngerti nggak lo? Bahwa dia tuh ngasih dulu satu untuk nyiapin gue ketika gue ditinggal. Gitu. Life cycle-nya kucing berapa sih? Kucing gue ini masih 4 tahun, Win. Jadi memang sakit. Molo tuh masih kecil, iya serangan jantung. Jadi ada penyakit yang namanya adalah saddle thrombus. Saddle thrombus itu tuh kayak nightmare. Gue baru tahu. Saddle thrombus tuh kalau di orang tuh kayak stroke. Jadi sudden death gitu. Maksudnya iya, trigger. Tiba-tiba serangan di jantungnya yang efeknya adalah kakinya lumpuh. Dan kalau udah kakinya lumpuh, jadi gue juga baru tahu. Jadi nggak banyak referensi tentang ini, tapi itu yang gue alamin gitu. Jadi nggak ada gejalanya karena memang referensi di dunia kedokteran hewan itu adalah bahwa saddle thrombus ini hanya bisa ketahuan di saat serangannya terjadi. Oke, jadi nggak ada symptoms apapun. Jadi nggak ada gejalanya apa-apa, tiba-tiba kejadian, kakinya lumpuh, dan kalau lo baca referensi, kalau udah kejadian, itu peluang sembuhnya itu cuman 8%. Dan dari 8% yang sembuh itu biasanya 6 bulan kemudian terjadi serangan lagi yang lebih sakit buat kucingnya. Di antara kelima kucing lo, mana yang paling lo sayang? Ada nggak sih pilih-kasih gitu? Gue sayang semua sih sebenarnya ya, tapi gue tuh selalu jawabnya gini, ada satu kucing yang nggak pernah bisa gue marahin. Jadi dia siapa? Jadi yang lain tuh kalau bandel gitu gue marahin. Yang mati ini, si Molo ini tuh nggak pernah bisa gue marahin. Karena? Nggak tahu. Dari kecil ya mungkin mau dia pipis di kasur gue apa bisa lo marahin? Nggak. Kalau kucing itu kalau dimarahin dia tahu nggak sih kalau dimarahin? Enggak. Terus jadi kucing itu taunya cuma reward doang kalau dia melakukan sesuatu dapat di reward, kasih makanan. Iya, makanya positive reinforcement kan intinya kalau kucing itu. Jadi kalau lo marahin kucingnya, lo cuma menyembuhkan diri lo doang, melegakan emosi lo doang, tapi sebenarnya kucingnya nggak tahu juga. Nggak tahu. Gitu. Terus kayak mereka punya karakter kayak anjing gitu nggak sih, Vin? Kucing-kucing itu sama. Ada yang jahil, ada yang males, tidur, ada yang males, ada yang jahil, benar-benar persis sama. Persis sama. Terus pada saat si Molo itu pipis di tempat tidur lo udah diemin. Terus dia pipis lagi nggak? Enggak, jadi kalau bercandaannya cat lovers itu adalah kalau anjing kan anjing ngerasa lo masternya. Iya. Kalau di dunia cat lovers kebalik. Mereka masternya, gue babunya, gitu. itu ketawaan kita semua lah sebagai cat lovers. Jadi hitungannya tuh kita kayak babunya dia gitulah gitu. Karena gue nih jagoannya gitu. Sampai nggak lo di titik nah kayak perilaku kayak kucing pipis gitu ya, itu mentalnya kita adalah dia pipis di situ pasti adalah karena kesalahannya kita. Waktu itu yang bikin Molo pipis di kasur adalah kan nggak pernah kayak gitu, adalah karena gue ngeganti materi litter boxnya. Biasa gue pakai. Dia marah kali gitu? Iya, atau dia kayak protes aja. Itu protes. Unjuk rasanya dia kayak gitu. Iya. Pas lo balikin lagi, fine. Enggak gue balikin lagi, tapi gue ajak ngobrol, gue biasain, ya akhirnya udah terima dia juga gitu. Tapi memang ada proses kayak gitu. Ada proses kayak gitunya gitu. Tapi ada nggak proses di mana lo frustasi, burnout? Ke kucing apa ke YouTube? Enggak, ke YouTube. Oh ada lah. Ya kalau burnout gue berhenti. Kayak ada orang yang komen negatif komen, ada nggak sih? Enggak. Di konten gue nggak ada negatif komen, tapi kan kalau di YouTube kita bisa blok beberapa kata yang lo nggak mau keluar. Oke. Gitu. Sip. Kan dan gue sama sekali. Kalau ada haters gitu ya, which is jarang ada orang yang komen buruk. Tapi kalau komennya ada sesuatu yang nggak sesuai, bisa di hide. Jadi dia tidak merasa di hide, tapi sebenarnya postingannya dia tidak dibaca sama semua orang. Will, gue mau nanya ya, pertanyaan bodoh. Kenapa sih kucing dibilang nyawanya 9? Nggak bener sih sebenarnya, itu mitos ya. Itu mitos, cuman kan memang kucing itu agile, jadi dia gesit gitu kan. Jadi dia bisa bermanuver apa. Iya, bisa manjat pohon. Iya. Jadi itu sebenarnya sih, tapi tetap mitos sih. Ya kalau lo jatuh dari gedung tinggi ya, kalau salah jalan jatuh ya tetap. Terus ke depan, terus kan lo punya produk makanan kucing kowe itu kan. Iya. Keren banget tuh. Iya, jadi gue startnya tuh di YouTube. Terus abis itu
YouTube gue itu startnya sebenarnya namanya bukan Kucing Om WP. Startnya namanya Dunia Kucing. Gitu. Terus growing, terus habis itu gue pikir kayaknya kalau dunia kucing di kepala gue nih kayaknya terlalu general, nggak terlalu lebar, nggak personal ke gue. Akhirnya gue ganti nama jadi Kucing Om WP. Terus tahun berikutnya Instagram gue yang tadinya akun Willy Priyoko itu akhirnya gue ganti, gue arahin ke Kucing Om WP. Jadi sekarang Instagram gue itu postingannya adalah tentang kucing-kucing juga dan growing juga. Jadi beda banget. Waktu gue posting sebagai Willy Priyoko yang isinya adalah gue lari-lari, isinya gue party-party gitu ya. Biasa aja. Followers gue cuma 1.500. Begitu gue posting kucing, gue fokus kontennya kucing segala macam, gue lupa sih sekarang Instagram gue itu berapa? Kayaknya sih 100 ribuan. Gila. Dan ini without your think about it kan? Dan high engagement. Jadi gue posting tuh yang nge-view banyak, yang nge-likes banyak gitu. Jadi malah akhirnya ya udah deh, kayaknya ini Kucing Om WP udah terbentuk menjadi tanpa gue rancang ya Win. Ini sekali lagi ya, gue nggak tahu deh. Mungkin memang terjadinya adalah karena ada background gue, tapi tanpa gue rancang akhirnya Instagram gue growing, TikTok gue juga growing gitu. TikTok gue sekarang hampir 600 ribu. Gila. Dan lo masih ngurusin sendiri maksudnya? Dengan satu orang itu? Iya. Gila. Gue masih bikin gila loh. Gue masih bikin konten YouTube. Ya gue yang nggak sukses setelah di podcast. Jadi kalau lo kan happening dengan kontrak podcast kan. Gue nggak. Jadi gue nyobain di podcast ternyata no it's not work. Jadi gue tahu karena perlu visual kali Will. Karena gue enggak. Karena gue kan podcastnya juga ngebahas. Iya bener. Karena gue ngebahas kucing. Kalau gue cuma ngoceh-ngoceh doang ya nggak siapa yang mau dengerin, dan emang kayaknya time consuming buat gue. Jadi gue nyerah di podcast. Terus ke depan lo mau bawa si Kucing Om WP ini kayak gimana? Sekarang itu gue as a content tetap kayak sekarang. Terus. Tapi gue punya jadi gue sekarang punya kayak online store gitu namanya Kowe. Jadi gue sekarang punya dua bisnis yang ada hubungannya sama Kucing Om WP gitu, karena following gue banyak, engagement gue juga bagus gitu. Gue punya toko yang online yang jual produk-produk kucing namanya Kowe. Dan lo bikin sendiri kan, maksudnya you're doing it on your own, maksudnya bikin sendiri kan? Iya, itu UMKM gitu kan? Terus ada satu lagi, gue bikin produk pembersih. Jadi ini produknya lebih ke untuk kucing sama anjing sebetulnya, namanya Bulu Bolu. Bulu Bolu? Itu adalah untuk? Produknya sekarang gue bikin shampoo. Wow. Jadi shampoo ada shampoo jamur, shampoo anti jamur. Serius? Iya. Beli ya ntar gue ya? Boleh. Buat anjing gue. Gue kirim aja ntar. Iya santai. Lucu banget, keren ya, inspiratif banget loh. Kalau ngelihat dari sesuatu yang tadinya lo nggak pikirin, tapi karena itu ya lo nggak ada beban apapun, lo berani gagal tadi kan lo bilang. Iya. Coba aja gitu kan. Iya. Tapi kalau disuruh kayak ceritain bahwa ini sebagai sebuah plan gitu, gue kayak bingung orang ini bergeraknya benar-benar organik tanpa lo rencanain, dan lo nggak expect juga kayak gini kan. Terus kayak lo ketemu fans gitu, ada nggak sih anak-anak kecil gitu, ini kok dia Om WP gitu? Iya. Sekarang tuh penonton gue karena TikTok, karena YouTube gitu ya, jadi sekarang tuh lebar banget. Dari awal gue tuh yang nonton adalah orang-orang yang seumur gue gitu ya. Sekarang jadi anak-anak kecil gitu. Jadi ketika lo growing, banyak banget teman-teman gue anak-anaknya ngefans sama lo, gila. Iya, ketika size-nya growing, jadi gue sekarang tuh kayak diminta foto sama anak kecil gitu, lucu banget. Tadinya ya teman-teman saya minta Om WP bawa kucingnya, tapi waktu WhatsAppan gitu, jangan deh ntar kucing tuh stres nggak kayak anjing. Ya udah jangan lah Will, kasihan gitu kan ngerepotin. Dengan cerita yang lo sampein itu bikin semangat buat teman-teman yang kepikiran mau coba tantangan-tantangan baru. Terus saya juga pengen tahu nih isi kepalanya Om WP nih, kalau saya minta bukan tantangan sih sebenarnya. Lo nulis apa yang ada di buku gue nih sebagai kenang-kenangan. Lo boleh nulis apa aja Will. Oke. Boleh nulis atau gambar. Anything from this moment. Apa yang lo capture dari momen kita ngobrol-ngobrol ini. The spidol warna-warni. Lo boleh. Gue nggak boleh lihat yang lain-lain ya? Enggak, jangan lah. Ntar lo nggak usah. Kan you have your own ini thoughts kan. Oke. Ini sambil ngobrol atau bagaimana? Iya nggak, lo gambar aja. Gue mau ngasih hal yang sangat penting buat teman-teman sekalian yang udah dengerin ngobrol-ngobrol kali ini. Om WP, Om Willy Priyoko. Ada banyak hal-hal interesting yang sederhana, yang ternyata sangat meaningful. Kayak, gue juga bisa, gitu kan? Itu keren loh. Gue juga bisa, dan seringkali kan kita dengar,
kalimat-kalimat itu. Gue juga bisa, tapi lo kerjain apa enggak? Ya dong. Nah, saya mau nantang teman-teman sekalian. Kan saya menyebut teman-teman adalah winners. Karena menurut gue, semua orang adalah pemenang untuk diri. Iya dong, lo mesti menaklukkan diri lo dulu. Kayak banyak orang-orang pengen jadi pemimpin, ya lo jangan mimpin orang lain dulu. Lo bisa mimpin diri lo nggak? Kalau lo bilang kayak Om Wepe, gue juga bisa. Nah udah, lo kerjain. Prosesnya panjang. Terus tadi Om Wepe bilang juga, YouTube dan juga maraton itu adalah is a long process. Yes. We have to embrace failures. We have to celebrate small wins. Kemenangan-kemenangan kecil tuh mesti di-celebrate. Ada saatnya kita lelah, letih ya, kayak tadi cerita yang WP, ya berhenti dulu lah, jangan dipaksain. Ya dong, karena kalau sesuatu dipaksain juga resultnya nothing gitu. We are not gonna going anywhere else. Jadi ini pesan-pesan sederhana yang membumi, yang penting banget, yang tujuannya adalah seperti batu yang dipilih si Om WP. Pleasure. Kita pengen nikmatin hidup kita, apapun yang terjadi. Jadi kita mikirin diri kita dulu, kita mendapatkan kenikmatan yang kita ingin dapatkan tanpa ekspektasi terlalu tinggi seperti ceritanya Om WP, dan lo jalanin prosesnya. Akhirnya lo jadi lo dengar ceritanya si Om WP. Keren banget. Oh man, you are so cool. Emang segitu ya? Iya lo gila, lo keren banget. Will, sebelum gue baca apa yang lo tulis, gue punya hadiah juga buat lo. Buat lo minum-minum teh, Erwin kopi. Friends, thank you. Dan gue pengen tahu apa sih yang lo tulis, boleh dong lo bacain dan tunjukin. Yang gue tulis tuh adalah ini sesuai sama batu gue yang gue ambil tadi juga. Jadi nikmati hidup tanpa takut, berprasangka baik, berkata baik, berbuat baik. Wis, cocok banget, tunjukin dong Will. Ini pas banget sama tagline gue. Gue mau ngomong nih. Ntar lo lihat gue, ntar lo tiru ya. Persis dengan apa yang lo tulis, gila, sumpah mati. Ini opening gue di Really? YouTube ya. Oke, ini gue punya penutup dari kepala gue. Pas memang ini kayak resonansi ya. Iya, kayak asli. gini ya. Ya, lo liatin ya. So that we have to think right, do right, and speak right. Asik. Coba gimana? Keren. Dong. Think right, do right, speak right. Asik. Asik Om Wepe, keren banget. Terima kasih.